Shalom, Mama Nginang, selamat tahun baru kami ucapkan bagi kita. Kiranya di hari kelima di tahun 2024 ini, kita dalam suasana tahun baru masih tetap di dalam sukacita. Maka untuk melanjutkan sukacita kita di tahun yang baru ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7. Demikian dikatakan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Di bahasa Batak di dok songonon. Dungi ro suru-suruan ni Jehoba padua halihon majama ibana huhut di dok. Hehe maho mangan ai dalan nadodo si dalananmu. Demikian firman Tuhan. Jalani hidup ini dalam penyertaan Tuhan. Itulah judul teks kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kisah di dalam teks ini adalah masa pelarian Nabi Elia ke Gunung Horeb. Ada masa transisi yang mengejutkan dari konflik heroik di Gunung Karmel. Elia saat ini menjadi orang yang sangat pengecut dan seakan tunduk dalam situasi lemah. Tapi disinilah Allah menyatakan dan menunjukkan dirinya pada hambanya Elia. Situasi yang dihadapi Elia terkadang menjadi perenungan bagi kita yang terkadang redup iman dan pengharapan, hilang semangat dan seakan putus asa dalam menghadapi masalah. Padahal kita tahu Allah sangatlah setia menyertai dan menemani kita dalam situasi apapun. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam suasana di tahun yang baru ini yang sudah kita jalani 5 hari, kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Hanya persoalannya sekarang, maukah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan? Atau sebaliknya, kita takut seakan Tuhan tidak mampu menyelesaikan persoalan kita, sehingga kita lebih percaya diri memakai kehendak dan kekuatan kita. Padahal kita adalah manusia lemah dan terbatas. Untuk itu, Injil telah nyata bagi kita dan hidup sebagai roh dalam wujud manusia, yakni dalam kedagingan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Kuasanya telah dinyatakan kepada Elia dengan berbicara dalam suara yang tidak menakutkan Elia, namun suara untuk membangkitkan Elia menjadi pemberani. Demikianlah Injil dalam yang menjadi Kristus, menyatakan kepada kita manusia seperti kepada murid saat kebangkitannya. Dia menyapa atau Kristus menyapa manusia atau muridnya itu dengan mengatakan agar tidak takut, karena dia atau Yesus sebagai Tuhan selalu menyertai dan menemani kita. Sebagaimana malaikat Tuhan datang untuk memberi kekuatan untuk hambanya Elia, mengingatkan untuk bangun dan makan dan melanjutkan hidup, maka sekarang bagi kita pun diingatkan untuk bangun dan makan dan melanjutkan hidup kita di tahun 2024 ini di dalam sukacita oleh karena penyertaan Yesus Kristus. Demikianlah nats ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kiranya di dalam beraktivitas kita semua di dalam penyertaan Tuhan. Salam sukacita dari kami. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa kami yang selalu menyertai kami di dalam kasih-Mu dan di dalam anugerah-Mu, kami sungguh bersyukur untuk menjalani tahun 2024 ini sebagai tahun yang boleh kami jalani, yang Engkau anugerahkan bagi kami. Maka biarlah untuk melanjutkan kehidupan kami di tahun yang baru ini, Tuhan akan selalu mendahului langkah kami dan selalu menguatkan kami, menyertai kami, sehingga kami boleh tetap di dalam pengharapan dan sukacita. Terima kasih Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang masih dalam penyertaan Tuhan, yang Tuhan berikan kekuatan, juga kesehatan dan sukacita. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan menyapa mereka, dan biarlah hidup kami akan terus di dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhan yang boleh merangkai hidup kami sedemikian rupa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit untuk setiap apa yang boleh kami lakukan, agar esok hari kami juga merasakan dan melihat bahwa ada kuasa yang besar yang Engkau nyatakan bagi kami seperti kepada Nabi Elia. Demikianlah Engkau di dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.